Salam, jumpa kembali dengan saya Pendeta Naik Situmorang. Saya senang bertemu dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersabdalah Engkau kepada kami, dan berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu dan juga anak-anak kami, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Advent yang kedua ini adalah dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Saya membacakan kepada kita sekalian. Demikian sabda Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Amin. Saudara-saudaraku, pada Minggu Advent yang kedua ini, tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Kata bertobat kita memahami sebagai suatu kata perubahan. Berubah dari melakukan yang jahat, melakukan segala hal yang tidak benar, melakukan segala yang tidak berkenan kepada Allah, menjadi berubah untuk baik, berubah untuk melakukan yang berkenan kepada Allah. Bertobat itu tentu saja ketika kita mengintrospeksi diri kita, bahwa kita selama ini ada di jalan yang salah, di jalan kejahatan, di dalam jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita introspeksi hidup kita, lalu kita menyesalinya, dan kita kembali kepada Tuhan, mengikuti perintah dan apa yang dikehendaki untuk kita lakukan. Yohanes Pembaptis menyuarakan pertobatan ini kepada orang-orang Yahudi pada masanya, yakni pada masa ketika Kaisar Tiberius sudah 15 tahun memerintah di Romawi, dan juga Pontius Pilatus ketika memerintah di Yudea, serta Herodes menjadi raja di daerah Galilea, serta Hanas dan Kayapas
yang menjadi imam besar di sana. Kronologis waktu yang sangat jelas diberikan oleh penulis kitab Lukas ini menunjukkan kepada kita bahwa pada masa itu orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang asing yang tinggal di sekitar Yudea itu berkelakuan buruk. Mereka hidup dengan penuh kejahatan, dan kita memahami bahwa ketika itu kasus korupsi adalah menjadi kasus yang terbesar bagi para pejabat, baik di pemerintahan Kaisar Tiberius, di pemerintahan Pontius Pilatus, demikian juga di pemerintahan Herodes sebagai raja Yudea. Tak lupa juga kasus korupsi itu juga ada di dalam bait suci ketika masa Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, di mana banyak sekali persembahan-persembahan yang dipergunakan oleh Hanas dan Kayafas untuk masuk kepentingan mereka. Selain itu, tentu saja rakyat yang lain banyak melakukan hal-hal yang berkenan kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mendengarkan bahwa pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk mengutip pajak melakukan korupsi besar-besaran. Begitu juga dengan para tentara. Mereka banyak melakukan kutipan-kutipan sebagai bagian daripada kejahatan yang besar. Dan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada mereka. Berulang kali Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan ini. Bahkan dengan terus terang dia mengatakan supaya setiap orang mencukupkan dirinya dengan gajinya. Itu yang dikatakannya kepada para prajurit-prajurit. Tentara-tentara yang bertanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Dia katakan, cukupkan dengan gajimu sendiri. Begitu juga dengan para pemungut cukai. Apa yang kami perbuat, kata mereka. Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan dia berkata kepada orang banyak juga, agar barang siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Yang mempunyai makanan, hendaklah ia membagikan kepada mereka yang tidak punya makanan. Tentu saja konteks sosial ini sangat diperhatikan oleh Yohanes di dalam menyerukan pertobatan. Bertobat itu berarti di dalam tindakan kita harus ada perubahan-perubahan. Perubahan yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitarnya. Kita bertobat diawali dengan pertobatan diri sendiri. Diawali oleh keinginan diri sendiri untuk mengalami perubahan. Lalu kemudian perubahan itu nampak dalam perbuatan kita kepada orang lain. Mungkin selama ini setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Dan mereka hanya memikirkan agar memperkaya diri sendiri. Seolah-olah mereka hidup untuk diri sendiri dan orang lain tidak perlu dipikirkan dan diperhatikan. Di dalam kata pertobatan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini,
kita harus hidup di dalam perubahan yang baru. Hidup yang memikirkan kepentingan orang banyak. Hidup yang memikirkan kerukunan bersama. Hidup yang memikirkan bagaimana kita bersama-sama dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan yang telah memberikan kepada kita kehidupan yang berkecukupan. Pertobatan itu diawali dengan perubahan diri kita terhadap sikap untuk orang banyak. Dimulai dengan sikap kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah kita telah memperhatikan mereka? Apakah masih ada di antara mereka yang belum makan, yang kita peduli lalu memberikan mereka makan? Apakah ada di antara kita orang-orang yang terasingkan dan dimarginalisasikan, lalu kita peduli, kemudian memberikan kepada dia satu persekutuan yang baik, pertolongan yang baik, pemeliharaan yang baik? Apakah kita peduli kepada banyak kebutuhan orang-orang yang diabaikan, baik diabaikan pemerintah atau diabaikan oleh setiap keluarga-keluarga? Pertobatan itu juga adalah pertobatan sosial. Kita harus dapat kudus di dalam kekudusan sosial. Ketika kita mengintrospeksi diri kita, belum melakukan berbagai hal kebaikan-kebaikan, mari bertobat untuk melakukan kebaikan itu. Ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis yang paling awal. Jadi dia berbicara tentang pertobatan itu bukan pertobatan rohani, pertobatan kunjungan ke bait suci, pertobatan memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Bukan itu yang paling utama yang dibicarakan di dalam teks pertobatan ini. Tetapi pertobatan yang pertama dan yang paling utama adalah ketika kita memikirkan orang banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita peduli dengan mereka? Mengapa ini yang menjadi paling utama? Sebab pertobatan sosial ini menunjukkan bahwa kita belum melakukan pertobatan rohani. Ketika di dalam kegiatan pekerjaan kita di tengah-tengah masyarakat belum nampak ada kebaikan, maka sesungguhnya kerohanian kita belum baik. Kerohanian kita belum disembuhkan. Kerohanian kita belum benar-benar sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi ketika kita sudah mulai terbuka pikiran kita untuk melakukan yang baik kepada sesama kita, di sanalah kita akan dipenuhi dengan firman yang akan mengajarkan kepada kita tentang apa yang kita lakukan itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Yohanes Pembaptis mengawali seruan pertobatan ini agar kita bisa mengintrospeksi diri kita, apakah kita telah melakukan hal yang baik kepada sesama kita, melakukan yang baik kepada orang-orang lain yang mungkin bukan bagian daripada keluarga dan sanak famili, tetapi kita respect kepada mereka. Bertobatlah dan persiapkan jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan ketika kita respect kepada orang lain. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita bagaimana kita dipulihkan,
di dalam hubungan dengan Tuhan. Pemulihan hubungan yang baik kepada sesama kita memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima firman Tuhan, untuk dipulihkan Tuhan. Maka kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman-Nya, mempersiapkan diri kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Bertobat, maka ada jalan bagi kita untuk mendengarkan sabdanya. Bertobat, maka kita telah mempersiapkan hidup kita untuk kerajaan Allah. Advent yang kedua ini haruslah merupakan minggu-minggu untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita telah melakukan perubahan perbuatan kita? Apakah di dalam tindakan kita telah menunjukkan bahwa kita menerima Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, atau belum? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, orang-orang Israel ini tidak perlu lagi sebenarnya diajarkan tentang hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu berulang kali telah disampaikan kepada mereka. Dan di dalam hukum Taurat juga telah banyak diajarkan tentang melakukan yang baik kepada sesamanya. Tetapi karena mereka belum melakukan itu di dalam perbuatan, mereka hanya mendengarkan sabda itu, di sanalah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini, supaya mereka bertobat. Bertobat, kenapa? Karena kalian telah mendengarkan firman. Kalian telah menjadi umat Allah. Kalian memiliki sabdanya, tetapi masalahnya kalian tidak melakukannya. Demikian juga dengan kita. Kita memiliki Alkitab, kita mengetahui firman-Nya, bahkan kita sangat senang membacanya. Tetapi pertanyaan kita adalah, apakah kita mau melakukannya? Apakah kita mau dengan respek untuk mengasihi sesama kita? Karena mengasihi sesama kita, mengasihi manusia adalah bagian daripada wujud pertobatan kita dan wujud jalan untuk kita menunjukkan sebagai umat Allah yang mengasihi Allah. Mengasihi manusia adalah bagian daripada wujud bahwa kita percaya kepada Allah. Dan di sanalah dipersiapkan jalan untuk kita dapat menerima Allah dan kita taat kepadanya selamanya. Pada masa-masa pandemi COVID ini, betapa banyaknya orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, terutama oleh karena masalah ekonomi. Banyak yang telah di PHK, bahkan banyak di antara mereka juga yang mencari makan, tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ini kesempatan bagi gereja, untuk gereja juga bertobat. Jangan gereja hanya memperhatikan hal-hal di dalam pembangunan fisik, keindahan bangunan gereja, tetapi perhatikan warga jemaat. Apakah mereka semuanya dapat makan dengan baik? Perhatikan pendidikan anak-anak. Apakah anak-anak gereja semuanya mendapatkan sekolah yang baik? Mendapatkan pendidikan yang cukup baginya untuk dia dapat bekerja di kemudian hari. Perhatikan juga bagaimana orang tua, apakah dapat tersenyum, bahagia, oleh karena kita melayani mereka dengan baik. Gereja tidak semestinya hanya menuntut agar jemaat itu memberikan persembahan dan perpuluhan,
tetapi gereja diminta untuk bertobat. Perhatikan kehidupan jemaatmu. Apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Dan itulah jalan untuk Tuhan datang dan memberkati gereja. Bertobatlah. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Kiranya kita boleh mengintrospeksi diri kita agar kita ada di dalam perkataan Yohanes ini. Kita bertobat dan kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk keselamatan kita. Amin. Salam.